ini berjumpa lagi dengan saya Denny Samsudia Kurniawan. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang FPB dan KPK pada pembelajaran yang kedua pada modul matrikulasi matematika halaman 121. Anak-anak kelas 5 SD Kristen Betul Surabaya, kalian bisa melihat modul matrikulasi matematika. Apa sih fungsi atau manfaat dari modul matrikulasi itu? Fungsinya untuk mengulang kembali materi matematika pada saat kelas 4. Kenapa diulang kembali? Karena Pak, kemarin sekitar 4 bulanan kita tidak bisa belajar secara maksimum. Mengapa? Ya karena pada masa pandemi ini. Oke, meskipun kita dapat belajarnya dari dalam jarak yang jauh, tidak mengurangi konsentrasi kita dalam belajar, niatan kita dan semangat kita bersama. FPB dan KPK. Apa itu FPB? FPB adalah faktor pembagi terbesar. Faktor persekutuan terbesar. Sedangkan KPK adalah kelipatan persekutuan terkecil. Yang namanya persekutuan itu adalah milik dua belah pihak. Kita bisa mencoba mengerjakan halaman 121, tentukan FPB dari 12 dan 42. 12 dan 42. 12 dibagi 2 sama dengan 6. 6 dibagi 2 sama dengan 3. Sedangkan 42 dibagi 2 sama dengan 21. 21 dibagi 2 tidak bisa. Bisanya dibagi 3 sama dengan 7. Kita bisa menyimpulkan faktornya ini adalah 2 kali 2 kali 3. Di sini 2 kali 3 kali 7. Namanya faktor pembagi, berarti faktor persekutuan, berarti faktor yang miliknya kedua belah pihak. Nah, ini duanya pangkat 2 kali 3. Ini 2 kali 3 kali 7. Kita lihat, ini ada duanya pangkat 2, ini ada duanya pangkat 1. Kita ambil yang pangkatnya rendah, yaitu 2. Selanjutnya ini ada 3, ini ada 3. Kita ambil salah satu, ada 3. Berarti FPB-nya adalah 2 kali 3 sama dengan. Jadi FPB dari 12 dan 42 adalah 6. Mengapa demikian? Karena nilai terbesar yang dapat digunakan untuk membagi dua buah angka itu adalah 6. 12 dibagi 6 sama dengan 2, 42 bagi 6 sama dengan 7. Tidak ada angka yang lebih besar dari itu yang bisa membagi keduanya dengan hasil tetap bilangan bulat. Jadi itu yang dikatakan dengan FPB atau faktor persekutuan terbesar. Oke, kita bisa cek kembali yang nomor 3, yang B. Kalian nanti bisa cek, berarti faktor dari 36 dan faktor dari 42. Nanti diuraikan, nanti akan ketemu faktor yang merupakan kedua buah faktor, yang persekutuannya yang mana, yaitu adalah FPB-nya. Yang nomor 2, tentukan KPK. KPK dari 4 dan 7. Apakah bisa pakai seperti ini? Bisa. 4 dibagi 2 sama dengan 2. Berarti KPK faktornya 2 kali 2. 7 tidak bisa ya, berarti 7 itu sendiri. Berarti KPK-nya adalah 2 kali 2 kali 7 sama dengan 24. KPK dari dua angka itu 4 dan 7 adalah 28. Lalu bagaimana KPK 3 dan 4? KPK 3 dan 4 sudah pasti 3 kali 4. Kenapa? Karena 3 faktornya ya 3 dan 1. 4 itu 2 dan 2. Berarti 3 kali 2 kali 2. 3 kali 2 6, 6 kali 2 12. Berarti sama halnya 3 kali 4 yaitu 12. Untuk yang C, 12 dan 18. Kalian bisa ngecek sendiri 12 dan 18. 12 faktornya berapa tadi? Ini 2, 2, 3. Sedangkan 18, kita cek 18 dibagi 2 sama dengan 9, dibagi 3 sama dengan 3. Jadi 2, 3, 3. Ini 2, 2, 3. Ini nomor yang C. 2, 2, 3, 2 kali 2 kali 3, yang satunya 2 kali 3 kali 3. Kita ambil yang pangkatnya terbesar, berarti 2 pangkat 2, ini kali 3 pangkat 3. 2 pangkat 2, 4, 3 pangkat 2 sama dengan 9. Berarti 4 kali 9 sama dengan 36. Jadi KPK dari 12 dan 18 sama dengan 36.
Untuk soal nomor 3, Andi memiliki 3 bilangan yaitu 24, 30, dan 36. Tentukan FPB dan KPK dengan faktorisasi prima. Oke, nanti kita bisa cek itu 24, 30, dan 36. Oke, kita lanjutkan pada nomor 3, yaitu tentang tetap FPB dan KPK. Andi memiliki 3 bilangan yaitu 24, 30, dan 36. Tentukan FPB dan KPK dengan faktorisasi prima. Faktorisasi prima ya sama seperti tadi caranya sebenarnya. Tadi kan kenapa kok faktorisasi prima? Faktorisasi prima itu dibagi dengan bilangan-bilangan prima itu tadi, nanti maka ketemu faktor-faktornya. Nah, faktor-faktornya itu bilangan prima. Kenapa sih kok harus bilangan prima? Karena bilangan prima itu adalah bilangan yang hanya dibagi dia sendiri dan angka 1. Oke, sekarang 24, 30, dan 36. 24 dibagi 2 sama dengan 12. 12 dibagi 2 sama dengan 6. 6 dibagi 2 sama dengan 3. 30 dibagi 2 sama dengan 15. 15 dibagi 2 tidak bisa, bisanya dibagi 3, hasilnya 5. 5 bagi berapa? Tidak bisa, sudah. 36 sekarang, 36 dibagi 2 sama dengan 18. 18 dibagi 2 sama dengan 9. 9 tidak bisa dibagi 2, bisanya bagi 3. 9 bagi 3 sama dengan 3. 24 faktornya 2 pangkat 3 kali 3. 30 faktornya 2 kali 3 kali 5. 36 faktornya 2 pangkat 2 kali 3 pangkat 2. Untuk FPB, kita cek FPB. Ini ada 2, ada 2, ada 2. Yang paling kecil 2. Kita pakai pangkat, ini pangkat 3, ini pangkat 2, ini pangkat 1. Pakai pangkat 1 aja. 3, 3, 3 pangkat 2. Yang paling kecil 3, berarti kali 3. Maka 5, ini ada 5, ini nggak ada 5, nggak ada 5, berarti nggak perlu. Maka 2 kali 3 sama dengan 6. FPB-nya 6. KPK-nya berapa? KPK 2 pangkat 3, ini 2, 2 pangkat 2. 2 pangkat 3 berarti. Kenapa? Karena kita cari yang pangkatnya tertinggi. 2 pangkat 3. Terus 3-nya ini pangkat 1, pangkat 1, pangkat 2. Kita ambil yang pangkat 2. 3 pangkat 2. Ini nggak ada 5-nya. Kita ambil ada yang ini 5. Meskipun sini nggak ada, sini nggak ada, sini ada. Jadi kita ambil ini. 2 pangkat 3, 2 kali 2 kali 2 sama dengan 8. 3 pangkat 2 sama dengan 9 kali 5. Maka 8 kali 9 kali 5. 8 kali 9 sama dengan 72. 72 dikali 5. 72 dikali 5 sama dengan 306. Oke, ini adalah KPK, ini FPB. Itu mudah kan pada materi FPB dan KPK. Lah, syaratnya itu tadi berarti kita kalau mau mencari faktor prima, kita harus paham bilangan prima. Apa itu bilangan prima? Kalau kamu tidak bisa, maka tidak akan bisa menyelesaikan ini. Ini tadi apakah ini bilangan prima? Iya, karena ini pembagi-pembagi ini nanti prima. Saya akan menjelaskan khusus tentang bilangan prima sebagai persyaratan faktor. Bilangan prima. Bilangan prima adalah bilangan yang tepat memiliki 2 faktor. Bilangan prima adalah bilangan yang tepat memiliki 2 faktor. Bilangan yang tepat memiliki 2 faktor. Siapa itu? 1 dan dirinya sendiri.
Apakah semua bilangan prima ganjil? Tidak. Tidak semua bilangan ganjil itu bilangan prima. Tapi juga tidak semua bilangan prima itu ganjil. Karena ada bilangan prima yang tidak ganjil. Berapa itu? 2. 2 ini bilangan prima. Kenapa? Karena 2 hanya bisa dibagi 1 dan 2 itu sendiri. Setelah 2, 3. 3 itu hanya bisa dibagi angka 1 dan 3 itu sendiri. Berikutnya lagi 5 itu bisa dibagi 1 dan dirinya sendiri. Kenapa 4 tidak? 4 itu bisa dibagi 1, bisa dibagi 2, bisa dibagi dirinya sendiri. Berarti ada 3 faktor. Berarti dia nggak masuk bilangan prima. Berikutnya, apakah 6 bilangan prima? 6 bisa dibagi 2, bisa dibagi 3, bisa bagi 1, bisa bagi 6. Berarti 6 bukan bilangan prima. Yang bilangan prima adalah 7. 8 tidak, 9 apakah bilangan prima? Tidak. 9 bisa dibagi 3. Terus apakah 11 bilangan prima? Ya, karena 11 hanya bisa dibagi 11 dan 1. Dia nggak bisa dibagi dengan angka lain untuk menghasilkan bilangan bulat. Jadi 2, 3, 5, 7, 11. Dan seterusnya masih banyak lagi. Contohnya berikutnya 13. Ada lagi 17, 19, dan lain-lainnya. Apakah semuanya ini angka genap? Angka ganjil, maaf? Tidak. Karena ada 2. 2 ini adalah satu-satunya bilangan prima genap. Kira-kira begitu. Itu adalah prasyarat ketika kita mau mengerjakan faktorisasi prima. Kalau kita tidak paham tentang bilangan prima, ya mana bisa kita mengerjakan faktorisasi prima. Kita harus tahu dulu bilangan prima. Ya paling tidak sampai di sini lah. Sampai 19 itu bisa nanti kalau kita mau bikin pohon faktor itu dibagi dengan bilangan prima. Sementara begitu dari saya. Semoga kalian paham, dan nanti kalau tidak paham kalian bisa bertanya lewat chat pribadi atau melalui grup di kelas 5 SD Kristen Betel Surabaya. Saksikan terus channel saya Denny Samsurya Kurniawan. Kalau nanti di subscribe, di like, komen. Oke, terima kasih. Sampai jumpa kembali di pembelajaran yang berikutnya. See you.